Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Hasyati, absen 12, kelas 11 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan peran Muhammad Hatta pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 dengan nama Muhammad Attar yang berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Hatta adalah anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha, tetapi sayang, ayahnya meninggal ketika umurnya masih 7 bulan. Kakak Hatta bernama Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Kakeknya dari pihak ayah merupakan seorang ulama pendiri surau Batu Hampar, tetapi banyak suraunya yang pupus setelah Perang Padri. Selama hidupnya, Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Dan tanggal 23 Oktober 1986, tepat setelah 6 tahun sepeninggal Hatta, ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Hatta mulai sekolah di sekolah swasta, lalu setelah 6 bulan ia pindah ke sekolah rakyat dan ternyata satu kelas dengan kakaknya. Pertengahan semester kelas 3, ia pindah lagi ke ILS di Padang sampai tahun 1913 dan melanjutkan kembali studinya di MULO sampai tahun 1917. Tahun 1921, Hatta bersekolah di Handels Hogeschool di Rotterdam, tapi sayang, Hatta terlambat menyelesaikan studinya karena ia terpilih menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia dan akhirnya Hatta menyelesaikan studinya pada tahun 1932 yang seharusnya selesai pada tahun 1931. Pada saat kepemimpinannya di PI, Hatta didatangi Semaun dan akhirnya membuat perjanjian konvensi Semaun-Hatta. Hal ini menyebabkan Hatta ditangkap oleh penguasa Balkalian atau Belanda pada 25 September 1927 karena disangka mengikuti organisasi partai terlarang dan terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI. Dan Hatta pun dikenakan 3 tahun penjara di Rotterdam. Akhirnya, berita ini pun sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Salah satu tokoh dari parlemen yang bernama G. I. W. Duyes yang memang bersimpati padanya rela menjadi pengacaranya. Akhirnya, Hatta pun dibebaskan dari tuduhan karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Tahun 1931, Hatta mengundurkan dirinya dari ketua DPI karena ingin mengikuti ujian sarjana. Walaupun Hatta mengundurkan diri sebagai ketua, Hatta tetap membantu PI untuk berjalan. Kemunduran Hatta sebagai ketua menyebabkan PI jatuh ke tangan komunis, dan beberapa bulan kemudian, Hatta dikeluarkan dari PI karena PI mengecam keras kebijakan Hatta yang terdahulu. Pada Desember 1931, pengikut Hatta membuat gerakan yang bernama Gerakan Merdeka, yang kemudian berubah menjadi Pendidikan Nasional Indonesia atau bisa disebut PNI. Hatta memerintahkan Syahrir untuk kembali ke tanah air terlebih dahulu untuk memimpin PNI, sedangkan Hatta sendiri akan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1932 nanti. Tetapi Hatta meminta, saat Hatta kembali nanti pada tahun 1932, Hatta ingin Syahrir untuk melanjutkan studinya kembali. Pada tahun 1932, Hatta pun kembali ke Indonesia. Hatta ditawari untuk masuk ke kalangan Sosialis Merdeka atau bisa disebut sebagai OSP, namun Hatta menolaknya. Tetapi, kabar pun sampai pada Soekarno bahwa Hatta menerimanya sehingga terjadi kesalahpahaman. Soekarno menuduh Hatta karena tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatifnya. Karena hal ini, Hatta dan Syahrir dibuang ke Digul pada tanggal 25 Februari 1934 dan dilanjutkan ke Bekalian Neira pada Februari 1937. Selama diasingkan di Digul maupun di Bekalian Neira, Hatta bercocok tanam dan menulis koran yang dijual sehingga ia mendapatkan gaji. Bahkan, Hatta mengajarkan rakyat-rakyat di sana juga.
Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor dan Jepang segera menguasai Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Karena bekalian takut pada penduduk yang diasingkan akan bekerja sama dengan Jepang, maka mereka semua dipindahkan ke Australia, sedangkan Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Sukabumi, setelahnya naik kereta ke Jakarta. Di Jakarta, Hatta pun bertemu dengan Mayor Jenderal Harada dan menanyakan maksud kedatangan Jepang ke Indonesia. Lalu Harada mengajak Hatta bekerja sama, bahkan akan menyerahkan jabatan tinggi kepada Hatta. Namun sayangnya, Hatta menolaknya dan memilih untuk menjadi penasihat. Hatta tidak kooperatif kepada Jepang, namun ia memanfaatkan posisinya ini untuk rakyatnya sendiri. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membuat panitia kecil yang berisi 9 orang untuk membicarakan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Bung Hatta, Bung Karno, dan Rajiman Weddiodiningrat diundang ke Dalat atau Vietnam untuk pelantikan ketua dan wakil PPKI. Lalu pada 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Dan pada 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada 12 Juli 1947, Hatta mengadakan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya, dan kemudian hari itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi di Indonesia. 21 Juli 1928, terjadi agresi militer Berkalian. Hatta yang ingin ditangkap oleh Berkalian pun berhasil melarikan diri, dan pada 12 Juli 1953, Hatta mengadakan Kongres Koperasi 2 di Bandung, dan akhirnya Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam masa kepemimpinan Hatta sebagai Wakil Presiden, Hatta berhasil menjatuhkan Kabinet Amir dan menggantinya dengan Kabinet Hatta pada tanggal 29 Januari 1948. Lalu Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap menjadi Menteri Pertahanan. Lalu pada saat puncak pemberontakan PKI pada 19 Desember 1948, Bung Hatta dan Bung Karno diasingkan ke Menumbing, Bangka. Beberapa saat setelah Komisi Tiga Negara atau KTN dengan Clyde Clay sebagai wakil dari Australia dan Cochrane dari Amerika, dan Komisi Tiga Negara ini dimenangkan oleh Cochrane dari Amerika pada Juli 1949. Terjadilah KMB yang diadakan di Den Haag dan selesai pada 27 Desember 1949 dengan hasil kedaulatan yang Indonesia miliki. Namun Ratu Juliana menetapkan Indonesia sebagai RIS atau bisa disebut juga Republik Indonesia Serikat. Dan Bung Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri RIS dan merangkap sebagai Perdana Menteri Luar Negeri RIS. Bentuk negara RIS hanya bertahan sampai 17 Agustus 1950, lalu Indonesia menjadi NKRI. Pada tahun 1955, Hatta menyatakan akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden jika Parlemen dan Konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, karena menurut Kepala Negara hanya akan menjadi simbol saja jika suatu negara mempunyai kabinet parlemen sehingga wakil sudah tidak dibutuhkan lagi. Pada 20 Juli 1956, Hatta menulis sepucuk surat kepada DPR, yaitu Sartono, yang berisi, "Merdeka. Bersama ini saya beritahukan dengan hormat bahwa sekarang, setelah DPR dipilih rakyat sudah mulai bekerja, dan konstituante yang menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba bagi saya waktunya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera setelah konstituante dilantik dan saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi."
Namun Sartono menolak secara halus dengan membiarkan surat tersebut tanpa balasan. Lalu tanggal 23 November 1956, Bung Hatta menulis surat yang isinya sama, bahwa tanggal 1 Desember 1956 ia akan melepas jabatannya sebagai wakil presiden. Lalu pada 30 November 1956, DPR akhirnya menyetujui untuk melepas jabatan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Sebelum pelepasan jabatan, pada tanggal 27 November 1956, Bung Hatta mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada yang sebenarnya ingin diberikan pada tahun 1951. Dan UNIF Indonesia yang ingin memberikan gelar kepada Bung Hatta tahun 1951 diundur menjadi 30 Juli 1975 karena keinginan dari Bung Hatta sendiri. Bung Hatta pernah jatuh sakit pada tahun 1963, lalu setelah sembuh ia diberi kepercayaan untuk mengusut 2 kasus korupsi. Lalu Bung Hatta dipercaya untuk masuk sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden waktu Soekarno menjabat sebagai presiden. Tahun 1978, Bung Hatta bersama Jenderal Abdul Haris mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang bertujuan untuk mengkritik penggunaan Pancasila dan UUD 1945 untuk kepentingan rezim otoriter Soeharto. Pada 23 Oktober 1986, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator oleh Soeharto, dan 7 November 2012, bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon untuk sarannya supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.